Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa BBG TV, di bak kesempatan uronyo kita alhamdulillah mentang gebi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bak kesempatan support ni bak uronyo kita terus siro jami yaitu Pak Ustaz Mustafa MA. Beliau selaku ketua kepala unit Baik di STK Bina Bangsa Gat Sempena Bandar Aceh. Jadi Pak Ustaz jadi mono nibak suputnya lun padum-padum bohal kena temanya dengan Ustaz. Jadi segolongnya ia juga menyangkut dengan momen bulan puasa. Ditanya dah depu di bulan penuh maghfirahnya bahwa kalangan-kalangan remaja atau yang dewasa baik di menasa ataupun di masjid Pak Ustaz sering bahkan hampir tiap malam tak dengar khusus di Aceh hantam pernah sepi di bulan Ramadan iaitu nabut. Nah di dalam bulannya bertanya juga tak lupa bahawa nak kepegah oleh urung Tuhan katanya bahkan di Daya atau nak pernah tak dengar bahasa ni bahawa adabnya diwatir daripada segala ilmu yang lon kena temanya Ustaz bahwa di dalam tanya lakukan tadarus baik di menasa ataupun di masjid buatkan hanya sekedar tak yang sembahyang kemudian tak buka Al-Quran lalu tak baca lagi ulun baca Quran karena sering kadang-kadang tak dengar baik ilah tak berbicara tajwid kadang menyertai orang Aceh Pak Ustaz cakap apa ibu mantang lagi mantang kambing je akan dapat mantang santai-santai tapi yang mungkin tak terlalu jauh cuman yang lun kena tanya di dalam baca Al-Quran yang nak adab-adab tertentu yang harus tak pelajari atau tak kuasai lingkanya. Jadi selaku kamu orang awam selaku pemirsa BBG TV juga yang ingin getepa jadi apa yang harus dilakukan si golong utama dalam baca Al-Qurannya Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah. Cukuplah agak pertanyaan. Tak harapkan mereka nak pertanyaan ini. InsyaAllah. Luar biasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون وقال الله تعالى في آيته الأخرى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله. Segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak orangnya yang menanggupi kesempatan untuk kita jalani puasa yang ke-20 dan merupakan Ustaz Mahmud MA. Dan ada pertanyaan na padu-padu bohai yang boleh kita bahas di sini karena memangnya khusus di daerah Aceh yang punya bulan puasa hana orang yang hana baca Quran menalah kira-kira itim menasa itim masjid na baca Quran atau tadarus secara bersama-sama boleh kita lupa yang pun nilai tadarusnya sangat dianjurkan di dalam Islam apabila na tadarus arti tadarus sidro baca yang lain simak apabila na kesalahan na yang keliru dibaca dengan yang sedang membaca dikoreksi dengan yang lain yang tinggal simak disinat akan turun malaikat dan para malaikatnya senantiasa mendoakan kepada sebuah majlis atau tempat di sinan sedang dilantunkan Al-Quran secara tilawah. Kemudian yang menjadi pertanyaan adab-adab apa yang perlu ketika yang baca Quran yang pun nilai sebagaimana firman Allah la yamassuhu illa al-mutahhar. Janganlah kalian menyentuhnya Al-Quran kecuali dalam keadaan suci.
Di sini ulama menyebutkan suci baik dari hadas kecil dan hadas besar. Makanya nggak boleh menyentuh Al-Quran apabila kita tidak berwudu atau kita berjunub. Jadi harus terjaga elek bagi saudara-saudara Tanyo yang membaca Al-Quran secara tadarus di munasah. Perhatikan kesucian daripada hadas kecil. Kemudian tempat yang kedua, tempat bersuci. Haji pedu Al-Quran Bapak Ali Yunan. Kita muliakan Al-Quran. Maka dia boleh dah jaga betul-betul. Kemudian baru selanjutnya kita awali dengan selawat. Kemudian kita awali dengan bacaan Al-Fatihah, dan seterusnya bacaan doa, dan kita mulai dengan bacaan ta'awuz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tul Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian membacakan Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, di antara pada adab benar. Selanjutnya ketika kita baca lagi menunggu lagi kita baca Quran sangat berbeda. Hadis Nabi menyebutkan zayyinul Quran bi aswatikum. Yang pertama sekali, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara dan yang merdu. Jadi kita baca Al-Quran penuh dengan tawadhu. Kalau perlu kita adabnya dengan Al-Quran itu, waktu membaca Al-Quran hendaklah kita berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjiwai tadabbur. Jangan sampai nanti baca Quran benar-benar saya kali dan hanya grup dari ayatnya, kalau lebih grup ayat yang adab-adab dalam membaca Quran. Kemudian masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang sangat merindukan orang-orang yang membacanya, dan surga sangat merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran nanti. Makanya baca Al-Quran dengan benar-benar sesuai dengan aturan-aturan bacaan Al-Quran, sesuai dengan tajwid. Baik sama lagi baca Quran. Jadi Ustaz kan asyik kalau kau dalam arti jadi tanyo kan kita baca Al-Quran. Kemudian buno Ustaz tegak bahwa Al-Qurannya adabnya adalah harus menempatkan di tempat yang tinggi. Maksudnya hadir ke kader tak biarkan inan berserak bak lantai segala macam, ya kan. Sementaranya adalah kitab suci sesuatu benda yang memang tinggi nilainya, tinggi posisinya, berarti kan harus takudu di tempat yang layak. Misalnya contoh, tanya di menasa ataupun di masjid, tak duduk tempatnya di tempat yang tinggi, maksudnya hana tersentuh oleh kaki, kan bak lantai, tak duduk water maksudnya. Tapi posisi menasahnya ataupun masjidnya ada 2 lantai maksudnya. Jadi di puduk Qurannya letak pada lantai pertama, dan bak lantai kedua kemudian naulung ini berputar pelung-pelung lah dan sebagainya segala macam. Kira-kira berdosa kan tanya sebagai orang yang meletakkan Al-Quran pada tempat yang benar. Sementara tak kala posisi bunuh lantai 2 ini, nanti kalau lah arti ini Qurannya kan karendah lah. Kira-kira gimana menurut pemahaman? Masya Allah, luar biasa pertanyaan dari Ustaz Mahmud. Luar biasa ni. Kemudian memang dalam meletakkan Al-Quran ketika kita baca harus lebih tinggi dari lutut kita. Bagus untuk adab-adabnya. Kemudian setelah membacanya yang jadi pertanyaan, apakah kita meletakkan Al-Quran atau begitu saja? Itu sangat tidak dianjurkan. Yang menjadi adab setelah membaca Al-Quran, kita tutup Al-Quran itu dengan penuh ta'azim, memuliakan Al-Quran dengan tangan kanan, kemudian mendekapnya ke dada. Jangan bawa Al-Quran kayak bawa tas, itu kita enggak beradab dengan Al-Quran. Kemudian kita meletakkan kembali Al-Quran, itu bagusnya di tempat, karena Al-Quran ini adalah kalam yang suci, kemudian diturunkan oleh yang malaikat yang suci dan bersumber dari yang suci, Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita memuliakan Al-Quran itu semulia-mulianya, letakkanlah di tempat yang paling tinggi. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi, andai kata di tempat kita itu ada tingkat di atasnya lagi, kemudian anak-anak orang-orang jalan-jalan di atas itu apakah berdosa? Itu jawabannya jelas-jelas tidak berdosa. Kalau itu yang menjadi berdosa, sungguh sulit juga kita nanti harus taruh Al-Quran ini di atas pesawat. Nanti ada lewat pesawat lagi. Ini lagi karena ada batasan mungkin. Karena ada batasan mungkin untuk kena berken alas ji, ji ataupun pelah dan sebagainya. Jadi kan karena batasan. Jadi yang kan dianggap tidak merasa mungkin yang Al-Quran di bawah. Tetap posisi di waktu karena tak kalah posisi tanyo waktu tak letakkan Al-Quran yang benar. Artinya tanyo dari bawah, kemudian Al-Quran di waktu. Masalah di waktu yang nak tingkat lam tapi kan na batasan na penutup na ada dan sebagainya, sehingga hana tuha benar punya tuha naik ke lantai lantai 2 mungkin benar. Pemahaman tu mungkin laginya. Benar, betul. Ya, betul. Mana ke jawapan untuk sementaranya Ustaz? Moga Pak Ustaz, terima kasih banyak. Alhamdulillah ikamu ngawam ni Pak Uronyo dun sebagai host juga. Mungkin salah kata atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat diri lun alhamdulillah kamu tambah ilmu yang sangat luar biasa, dan juga anak tua ji lun sapa ya BBG pemirsa BBG TV ni Pak supportnya alhamdulillah. Bagi orang drone yang ikut bersama dengan kamu, alhamdulillah kamu rumput sabuh pelajaran baru, sabuh ilmu yang terbaru, manfaat. Mudah-mudahan dengan manfaat ilmu yang beri ke sabuh pelajaran bagi kita tip-tip hendak yang kami baca Al-Quran ku yang kami sampaikan oleh Pak Ustaz benarkan beri ke pedoman ketika tanya baca Al-Quran ya. Jadi baik sampai lagi orang tua pegang baik sampai tu dalam urut mengkelidai mentang harus silau urut. Jadi onan mentang ni Pak Seput urut yang berbahagianya kamu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.